Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pada tahun 2025, umat manusia melewati sebuah garis yang belum pernah kita lewati sepanjang sejarah. Ya, untuk pertama kalinya teman-teman, jumlah anak di dunia ini yang mengalami obesitas lebih banyak daripada yang kekurangan berat badan. Selama ribuan tahun, musuh terbesar anak-anak adalah kelaparan. Sekarang, di sebagian besar dunia, musuhnya tuh berganti, yaitu kelebihan. Dan parahnya nih, ledakan kasus obesitas tercepat ini tidak terjadi di Amerika ataupun di Eropa, melainkan di negara-negara berkembang yang dulunya tuh sibuk melawan penyakit busung lapar. Menurut laporan terbaru UNICEF di bulan September 2025 yang berjudul Feeding Profit, faktanya bener-bener bikin miris guys. Saat ini nih, 1 dari 5 anak usia sekolah tuh sudah kelebihan berat badan dan 1 dari 10-nya sudah masuk ke jurang obesitas. Nah, yang lebih pentingnya lagi teman-teman adalah lebih dari 80% dari mereka itu tinggal di negara berpenghasilan sangat rendah dan juga menengah. Bukan di negara yang kaya raya, tapi di dunia yang selama ini kita kira tuh masih berjuang soal cukup makan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebuah negara bisa lompat dari kelaparan nih langsung ke obesitas tanpa mampir dulu di fase cukup dan juga seimbang? Dan siapa sih yang diuntungkan? UNICEF dengan tidak seperti biasanya tidak menyalahkan gaya hidup modern yang samar-samar. Kali ini mereka tuh menunjuk langsung satu pihak, yaitu industri makanan. Untuk paham bagaimana caranya, kita perlu mundur dulu ke masa kecil di dunia barat ya. Ingat karakter-karakter lucu di kotak sereal? Ada harimau, kelinci, atau burung berhidung yang berwarna-warni kan? Nah, sejak tahun 1930-an, perusahaan sereal itu tuh nempelin maskot menggemaskan pada gula sarapan mereka, lalu menayangkannya di sela kartun Sabtu pagi juga. Nah, di kotaknya pun tertulis sumber 7 vitamin dan juga mineral, dan bagian dari sarapan seimbang. Anak-anak jatuh cinta dong pada maskotnya, dimana orang tua pun juga pada tenang karena klaim gizinya. Padahal yang mereka makan setiap pagi itu murni cuma gula yang dikasih pewarna. Butuh puluhan tahun bagi masyarakat barat untuk sadar bahwa mereka sebenarnya sedang dikelabui. Nah, teman-teman, disinilah letak trik yang perlu kita pahami ya. Perusahaan-perusahaan ini tidak sekedar menjual produk, mereka mengubah kebiasaan. Mereka nggak nunggu orang tuh ingin sereal, mereka menciptakan keinginan itu. Dan setelah selera satu generasi itu berhasil dibentuk, model ini tinggal disalinlah kemana saja. Masalahnya, di negara-negara maju, ruang untuk tumbuhnya itu sudah mepet guys. Pola makan di sana sekarang didominasi sama makanan ultra proses, produk pabrik yang sudah jauh dari bentuk aslinya, yang mana tuh penuh gula, pati olahan, garam, minyak, dan juga zat adiktif. Ketika satu pasar sudah nyaris jenuh nih, kemana tuh perusahaan raksasa mencari pertumbuhan berikutnya? Jawabannya, negara berkembang. Sekitar 2 dekade terakhir, industri makanan ultra proses membanjiri negara-negara ini dengan soda manis, ayam goreng cepat saji, cemilan, dan juga mie instan. Makanya dalam waktu yang sangat-sangat singkat tuh, banyak masyarakat berpindah dari pola makan yang tradisional mereka nih, yaitu adalah sayur, kacang, ikan, dan juga buah, ke pola makan ala Amerika. Dan begitu pola makan itu tuh masuk, angka obesitas ikutan naik. Ambil contoh Kellogg's deh di Afrika. Perusahaan ini sempat menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di Nigeria loh, dan petualangan mereka pun di sana tuh dimulai dari sereal jagung. Tapi ada satu kendala kecil teman-teman, yaitu orang Nigeria awalnya nggak pada makan sereal untuk sarapan. Konsep itu asing sama sekali. Jadi apa yang dilakukan sama si Kellogg's tuh? Menurut pengakuan mereka sendiri, perusahaannya harus membangun kebiasaan sarapan sereal terlebih dahulu. Terjemahan sederhananya itu adalah mereka mengubah cara satu benua sarapan demi menjual sereal. Pola yang sama nih mereka coba jalankan di Tiongkok dan juga India. Dua negara ini jelas punya tradisi sarapan sendiri yang jauh lebih beragam. Tapi di Afrika, produk terlaris mereka tuh ternyata bukan sereal, melainkan adalah mie instan. Dan disinilah teman-teman, cerita ini berbelok menjadi sangat dekat dengan orang Indonesia. Kenapa? Karena mie instan nomor 1 di seluruh Afrika itu bernama Indomie. Iya, Indomie yang itu, produk kebanggaan Indonesia buatan Indofood. Di Nigeria, Indomie itu begitu melekat sampai-sampai sering banget disebut sebagai makanan nasional mereka dengan konsumsi lebih dari 4,5 miliar bungkus setiap tahunnya. Coba renungkan betapa anehnya itu. Nigeria punya jollof rice, aneka sup, dan juga tumis kacang yang jadi warisan asli mereka. Namun tiba-tiba nih, yang disebut hidangan nasional adalah mie instan dari negara di seberang benua. Itu nggak terjadi karena kebetulan loh. Itu terjadinya karena kekuatan marketing yang begitu
begitu luar biasa. Untuk penonton Indonesia, ini tuh membalik posisi kita dalam cerita teman-teman. Kita terbiasa menjadi konsumen produk global kan? Tapi dalam kisah kali ini, salah satu aktornya justru berasal dari Indonesia. Sekarang mari kita jujur soal produknya deh, tanpa lebay. Indomie sesekali jelas bukan dosa. Hampir semua orang Indonesia punya kenangan hangat sama makanan ini dan juga itu tuh wajar. Persoalan yang diangkat sama UNICEF pun juga bukan pada satu bungkus mie, melainkan pada kategori makanan ultra proses secara umum ketika dia berubah menjadi fondasi utama menu anak-anak. Mie instan itu pada dasarnya adalah karbohidrat olahan plus minyak dengan sangat sedikit vitamin, mineral, serat, atau protein untuk tubuh yang sedang tumbuh. Dimakan sesekali ya jelas nggak masalah. Tapi kalau dia itu menjadi 30% sampai 40% kalori harian seorang anak, sarapan sebelum sekolah ataupun makan siang sekaligus cemilan nih, disitulah teman-teman masalahnya dimulai. Untungnya tapi, banyak keluarga menambahkan telur, sayur, dan juga protein lain. Tapi nggak semua dan juga nggak selalu kan? Yang menariknya itu adalah cara industri itu membidik anak-anak yang nyaris seragam dimanapun itu. Ingat nggak sama maskot sereal tadi? Nah, Indomie punya versinya sendiri di Nigeria tuh, yaitu sekelompok superhero yang katanya melambangkan nutrisi dari mie, di mana lengkap tuh dengan klub penggemar anak dan juga promo berburu hadiah yang mendorong anak-anak nih untuk membeli lebih banyak bungkus untuk juga memenangkan lebih banyak bungkus lagi. Di negara-negara dengan aturan marketing yang ketat, strategi seperti ini akan langsung dikritik habis-habisan. Tapi di pasar yang aturan itu longgar, ya ini sih jelas akan berjalan mulus ya, bahkan bangga ditampilkan. Dan Indomie hanyalah satu contoh. Soda, biskuit, permen, dan gerai cepat saja melakukan hal serupa di seluruh dunia, di mana seringkali itu langsung menyasar ke sekolah-sekolah. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mikir tuh, ya udahlah bang, itu kan masalah negara lain. Sayangnya tidak guys, karena Indonesia itu nggak cuma mengekspor cerita ini, kita juga menjalaninya di rumah sendiri. Konsumsi makanan ultra proses di Indonesia itu diperkirakan sudah menyumbang sekitar 45% dari total asupan kalori, dan porsinya pun juga lebih tinggi pada anak-anak serta remaja. Prevalensi kelebihan berat badan dan juga obesitas pada anak serta remaja kita berkisar di angka 1 dari 5. Soal minuman manis, datanya tuh bahkan lebih mencolok lagi teman-teman, di mana berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, ada sekitar 68% rumah tangga di Indonesia, atau itu setara dengan puluhan juta keluarga yang mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Hampir separuh penduduk berusia 3 tahun ke atas meminum minuman manis lebih dari sekali dalam sehari. Dan yang membuat posisi kita tuh lebih rumit dari negara barat adalah kita ini menghadapi beban yang ganda. Di satu sisi nih, masih ada anak yang stunting dan juga kekurangan gizi, tapi di sisi yang lainnya ada angka obesitas yang terus-terusan naik. Sumber daya kesehatan yang sudah terbatas pun juga kini harus melawan dua arus sekaligus. Nah, kenapa sih gue anggap ini tuh serius? Karena obesitas pada masa anak itu bukan sekedar soal ukuran baju. Hal ini tuh meningkatkan resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga beberapa jenis kanker di kemudian hari. Atau kasarnya, ini tuh adalah penyakit-penyakit yang dulu identik dengan orang dewasa dan juga kini nih mulai muncul lebih dini. Dan ada satu hal yang membuat lingkaran ini sulit banget diputus, yaitu makanan ultra proses itu memang dirancang supaya sulit berhenti. Kombinasi gula, garam, dan juga lemak diracik pada titik yang membuat otak terus kepengen lagi, sementara seratnya tuh hampir nyaris tidak ada, sehingga rasa kenyang cepat hilang. Jadi kalau kalian tuh pernah merasa susah berhenti pada cemilan tertentu, nah itu bukan semata-mata soal kurangnya niat ya, itu memang tujuan desainnya. Menyalahkan diri sendiri di sini pun juga jadi terasanya kurang adil, karena lawannya itu adalah tim riset dan juga miliaran dana marketing. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Disinilah laporan UNICEF menjadi tegas teman-teman. Mereka menyebut bahwa dominasi makanan ultra proses itu bukan kecelakaan, melainkan strategi yang sengaja dirancang demi keuntungan maksimal. Industri ini digambarkan sebagai sistem besar yang tidak hanya menjual produk, tapi juga mendanai lembaga kajian dan juga kelompok yang tampak independen untuk mempengaruhi kebijakan. Karena itu, solusi yang disarankan tuh bersifat struktural, bukan sekedar imbauan ayo hidup sehat. Contohnya Meksiko deh, yang sekarang tuh melarang penjualan makanan ultra proses dan minuman manis di sekolah-sekolah, di mana ini adalah sebuah langkah yang menyentuh lingkungan makan puluhan juta anak secara sekaligus. Namun bagaimana dengan Indonesia? Cerita kita justru menjadi contoh yang menarik tuh betapa alotnya melawan arus ini. Wacana cukai minuman berpemanis dalam kemasan sudah dibahas sejak tahun 2016 kan? Sudah bertahun-tahun tuh. Tapi penerapannya terus mundur nih teman-teman. Misalkan dijadwalkan, terus ditunda, dijadwalkan lagi, ditunda lagi.
Gitu aja lah terus. Alasan yang muncul pun juga biasanya soal kondisi ekonomi dan juga kesiapan industri, bukan soal bukti ilmiah yang sebenarnya itu sudah cukup jelas. Padahal minuman manis itu bukan kebutuhan pokok loh. Di titik ini guys, laporan tadi terasa jadi relevan, dimana ketika kebijakan kesehatan bertabrakan dengan target pertumbuhan pasar sebuah industri, seringkali yang mengalah tuh adalah kebijakan kesehatannya. Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan program besar bernama Makan Bergizi Gratis. Sejak diluncurkan pada awal 2025, program ini berkembang pesat banget teman-teman dan juga menjangkau puluhan juta penerima manfaat, di mana menjadikan Indonesia salah satu penyelenggara program makan sekolah terbesar yang ada di dunia. Ya niatnya sih memang baik ya, gue percaya, yaitu menekan stunting dan juga memperbaiki gizi anak sejak dini. Tapi program sebesar ini juga tidak mulus tuh teman-teman. Ada catatan serius soal beberapa kasus keracunan makanan, soal tata kelola dana, hingga proses hukum terhadap sejumlah pihak pengelola juga. Artinya apa? Memperbaiki lingkungan makan anak memang bisa dilakukan sama negara, tapi pelaksanaannya menuntut pengawasan dan juga kejujuran yang tidak main-main. Ini bukan soal ada program ataupun tidak ya, melainkan soal seberapa serius kita menjalankannya. Jadi apa intinya guys? Bukan untuk membuat kita tuh merasa bersalah setiap menyeduh mie atau membenci merek tertentu kok. Kenyataannya, makanan-makanan ini memang dirancang supaya sulit dihentikan, dan nyalahin diri sendiri jarang menyelesaikan apapun tuh. Justru sebaliknya, begitu kita paham cara kerja mesin di baliknya nih, seperti bagaimana selera dibentuk, bagaimana anak-anak disasar, bagaimana kebijakan sehat bisa tertunda bertahun-tahun, nah disitulah memilih menjadi jauh lebih mudah ya. Kita nggak lagi bertindak sebagai target pasar yang pasif tuh teman-teman, tapi sebagai orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Dan mungkin itulah pertahanan paling kuat yang kita punya. Dunia memang berhasil tuh menaklukkan sebagian besar kelaparan, dan itu pencapaian luar biasa. Sekarang tugasnya adalah memastikan kalau kita tidak menggantinya dengan masalah baru. Satu bungkus, satu botol, satu kebiasaan juga pada satu waktu ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.